Halo semuanya, perkenalkan saya Windy Lebianingrum, NRP 50042210058. Di video ini saya akan menjelaskan tentang spektrofotometer UV vis. Nah, spektrofotometer UV vis adalah instrumen analitik yang digunakan untuk mengukur jumlah cahaya yang diserap senyawa pada area panjang gelombang UV dan visible. Nah, di sini ada gambar spektrum cahaya beserta panjang gelombangnya. Di area UV itu ada di area panjang gelombang 200 sampai 400 dan area visible itu dari 400 sampai 800 nanometer. Jadi ketika kita mengukur dengan spektrofotometer UV vis itu kita menggunakan panjang gelombang di area 200 nanometer sampai 800 nanometer. Nah, prinsip pada spektrofotometer UV vis ini adalah interaksi antara radiasi elektromagnetik dengan molekul dengan adanya penyerapan spektrum gelombang cahaya elektromagnetik oleh gugus kromofor senyawa dalam larutan. Kromofor itu sendiri berasal dari kata chroma dan poros. Chroma artinya warna dan poros artinya pembawa. Jadi kromofor itu adalah molekul atau bagian molekul yang mengabsorpsi sinar di daerah UV vis. Nah, kromofor sendiri ini biasanya memiliki ikatan rangka berkonjugasi C double bond C atau C double bond O seperti diena, dienon, benzen, dan lain-lain. Kromofor ini juga sering diikat oleh gugus auxokrom yang tidak menyerap sinar, yang mengandung pasangan elektron bebas sehingga dapat meningkatkan serapan. Kemudian syarat senyawa dapat diukur dengan spektrofotometer UV vis. Yang pertama itu senyawa harus jernih, tidak boleh keruh. Yang kedua, senyawa harus berwarna. Kenapa harus berwarna? Karena dengan spektrofotometer UV vis kita mengukur di area visible. Jadi senyawanya harus berwarna. Kalau tidak berwarna bagaimana? Kalau tidak berwarna, kita harus mengomplekskan supaya senyawa itu menimbulkan warna. Nah, ini adalah area panjang gelombang dan warna-warna. Di sini ada warna-warna yang berbeda yang memiliki panjang gelombang yang berbeda pula. Dan warna yang diserap oleh spektrofotometer UV vis itu adalah warna komplementer dari warna yang tampak pada larutan. Jadi kalau misalkan larutan itu berwarna kuning, maka sinar yang akan diserap oleh senyawa itu adalah warna komplementernya, warna yang berseberangan ini. Jadi dia akan menyerap pada warna biru. Contohnya seperti ini. Color absorbed. Ini adalah warna larutan. Misalkan di sini warna larutannya hijau kekuningan. Dia akan mengabsorb warna komplementernya yaitu violet di panjang gelombang 400 sesuai di sini. Jadi kenapa kok warna larutannya hijau, tapi kenapa dia menyerapnya kok nggak di 580 ini, tapi dia menyerapnya di 400 ya karena yang diserap adalah warna komplementernya. Komponen spektrofotometer UV vis itu yang utama ada 4. Yang pertama ada sumber cahaya, jelas dong namanya spektrofotometer UV vis dengan menggunakan foton atau cahaya sinar. Nah, sumber sinar yang digunakan pada spektrofotometer UV vis ini ada sumber sinar UV itu pakai lampu deuterium, sedangkan sumber sinar visible itu adalah lampu wolfram. Yang kedua itu ada monokromator. Monokromator ini berfungsi untuk mengurai sinar polikromatis menjadi sinar monokromatis. Biasanya terbuat dari bahan optik yang berbentuk prisma. Yang ketiga ada tempat sampel. Tempat sampel berupa kuvet. Nah, syarat bahan yang digunakan sebagai kuvet itu tidak menyerap sinar yang dilewatkan dan tidak bereaksi dengan sampel dan pelarut. Biasanya kuvet terbuat dari kaca, plastik, dan kuarsa. Yang keempat ada detektor. Nah, detektor ini berfungsi untuk menangkap cahaya yang diteruskan dari sampel dan mengubahnya menjadi arus listrik. Ini ada prinsip kerja dari spektrofotometer UV vis. Jadi, yang pertama,
ini ada sumber cahaya. Sumber cahaya dari lampu deuterium dan lampu wolfram tadi. Nah, ini ada monokromator. Di sini ada slit, ada prisma, dan ada slit lagi. Mula-mula sumber cahaya ini mengeluarkan sinar, yang sinarnya itu disebut sebagai cahaya polikromatis. Dari namanya poli, artinya cahaya ini itu terdiri dari banyak panjang gelombang. Makanya disebut polikromatis. Atau biasanya berbentuk cahaya putih. Cahaya putih ini terdiri dari banyak panjang gelombang. Sinar kemudian masuk ke monokromator ini. Nah, fungsi slit ini itu untuk memfokuskan cahaya. Jadi ini kan cahayanya tersebar. Dengan adanya slit ini, itu cahaya bisa lebih fokus. Nah, ketika cahaya melewati prisma ini, terjadi refleks atau penyebaran sinar menjadi cahaya visible. Ini cahaya visible, seperti yang kita tahu ada cahaya merah, cahaya kuning, cahaya hijau, dan cahaya biru. Jadi dia terrefleks menjadi banyak cahaya. Kemudian di gambar ini, itu dia akan dilewatkan cahaya yang berwarna hijau. Kenapa kok hijau? Nah, ini tergantung dengan panjang gelombang yang kita set di instrumen UV vis. Tergantung sampel yang akan kita uji itu menyerap di panjang gelombang berapa. Karena setiap warna memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda, jadi saat kita set panjang gelombang tertentu, maka warna pada panjang gelombang itu yang masuk. Nah, selanjutnya sinar ini diteruskan ke dalam sampel yang terletak di dalam kuvet. Sinar ini ada yang diabsorb oleh sampel dan juga ada yang diteruskan ke detektor. Ini akan diserap di sini dan ada juga yang diteruskan ke detektor. Nah, di detektor ini sinar radiasi itu akan diubah menjadi listrik yang kemudian dibaca sebagai absorbansi. Kemudian ada interaksi sinar dengan senyawa. Di setiap ikatan itu terbentuk dari elektron yang berpasangan. Ketika suatu senyawa menerima sinar, maka senyawa tersebut akan menerima energi yang akan menyebabkan ikatannya terganggu, yang menyebabkan eksitasi elektron ke energi yang lebih tinggi. Eksitasi elektron itu ada N ke sigma bonding, N ke pi bonding, Pi ke sigma bonding, Pi ke pi bonding, sigma ke pi bonding, dan sigma ke sigma bonding. Misalkan ada ikatan rangkap 2 C double bond C, itu kan ikatannya pi, maka bisa mengalami eksitasi pi ke pi bonding atau pi ke N. Eksitasi itu tergantung seberapa besar cahaya yang digunakan atau diterima. Nah, semakin besar energi itu diterima, maka eksitasinya juga akan semakin tinggi. Karena tereksitasi ini konsepnya sinar diserap, dengan begitu energinya akan dipakai, maka intensitas energi yang diteruskan ke detektor tadi juga akan berkurang karena ada energi yang diserap untuk membuat elektron tereksitasi. Nah, hukum ini sesuai dengan hukum Planck. E sama dengan HV sama dengan HC per lambda, di mana E ini adalah energi, H adalah tetapan Planck, V ini adalah frekuensi, C ini kecepatan cahaya, lambda adalah panjang gelombang. Di sini energi itu berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Semakin besar energi, maka panjang gelombangnya semakin kecil. Begitu juga sebaliknya. Di sini ada transisi sigma ke sigma bonding. Nah, ini kan energinya paling besar, maka panjang gelombangnya dia akan muncul di panjang gelombang kecil. Nah, kalau N ke pi bonding itu energinya kecil, jadi dia muncul di panjang gelombang yang besar. Nah, di sini ada contoh absorbansi dari suatu senyawa yaitu 4-metil 3-penten 2 on. Di sini ada transisi pi ke pi bonding dan N ke pi bonding. Kalau kita lihat di sini, pi ke pi bonding itu energinya lebih besar daripada N ke pi bonding. Maka karena sesuai hukum Planck tadi, kalau energinya besar, dia akan muncul di panjang gelombang yang rendah. Jadi kalau pi ke pi bonding ini kan energinya lebih besar.
Jadi, dia akan muncul di panjang gelombang yang lebih kecil daripada N-Copy bonding. Seperti itu. Nah, ini adalah hukum Lambert-Beer yang berbunyi A sama dengan epsilon BC sama dengan min log I per I0, di mana A itu absorbansi, epsilon itu absorptivitas molar, B itu lebar sel yang dilalui sinar, kemudian C itu konsentrasi, I0 itu intensitas sinar yang datang, I itu intensitas sinar yang diteruskan, di mana di sini absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi. Kalau dia konsentrasinya semakin tinggi, maka absorbansinya akan semakin tinggi juga. Dan absorbansi ini juga menggambarkan min log I per I0. I per I0 itu adalah transmitan. Spektrofotometer UV vis ini juga bisa kita gunakan untuk mengukur konsentrasi sampel. Nah, bagaimana sih cara mengukur konsentrasi sampel dengan spektrofotometer UV vis ini? Yang pertama, kita harus menentukan panjang gelombang maksimal dari sampel yang akan kita ukur. Jadi setiap sampel itu memiliki lambda max yang berbeda-beda. Jadi kita harus melakukan scanning dulu. Misalkan kita melakukan scanning pada rentang 200 sampai 800 nanometer untuk kita ketahui di mana sih lambda max sama absorbansi maksimalnya. Di sini misalkan ini ada beberapa data ya. Ada panjang gelombang dan absorbansinya. Nah, di sini bisa kita lihat kalau di panjang gelombang 658 nanometer ini itu dia memiliki absorbansi yang paling tinggi. Jadi, kalau panjang gelombang maksimal, ini absorbansinya akan maksimal. Jadi, kita melakukan pengukuran sampel itu di panjang gelombang ini. Yang kedua, ada pembuatan kurva larutan standar. Saat mengukur suatu sampel, misalkan metilen biru, kita harus membuat kurva kalibrasi dulu dengan larutan standar metilen biru juga. Misalkan kita buat 5 larutan standar dengan konsentrasi yang berbeda. Misalkan di sini ada 1 ppm, 2 ppm, 3 ppm, 4 ppm, dan 5 ppm. Nah, kita ukur absorbansi dari 5 larutan ini. Kemudian dari absorbansi dan konsentrasi itu kita plotkan di suatu kurva sehingga kita dapatkanlah kurva kalibrasi ini yang menghubungkan konsentrasi dan absorbansi. Dari kurva ini dapat kita peroleh juga persamaan regresi linier yang berbentuk Y sama dengan MX plus B, di mana Y ini adalah absorbansi, M ini adalah slope, X ini adalah konsentrasi, dan B ini adalah konstanta. Persamaan inilah yang akan kita gunakan untuk mencari konsentrasi dari sampel yang ingin kita ketahui konsentrasinya. Kemudian, cara mengukur konsentrasi sampel. Misalkan kita punya sampel metilen biru yang mau kita ketahui konsentrasinya. Caranya bagaimana? Kita bisa melakukan pengukuran dengan spektrofotometer UV vis. Dan selanjutnya, dari pengujian itu, dapat kita peroleh absorbansinya dari sampel ini tuh berapa. Nah, selanjutnya, absorbansi itu kita masukkan ke persamaan dari kurva kalibrasi tadi sebagai fungsi Y yang menggambarkan absorbansi. Kemudian, setelah kita hitung, kita akan peroleh nih nilai X-nya berapa. Kalau X-nya ini diketahui, X itu adalah konsentrasi sampel yang kita cari. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.